Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin Lubis, peserta PPG UIN Araniri Banda Aceh. Nomor peserta PPG 122111000354. NIM PPG 24022032. Saya bertugas di SD Negeri 0405 Utaraja Lamor. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan hadir, sehingga pembelajaran agama Islam hari ini dapat kita lanjutkan. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mengabsen kalian dulu ya. Apakah ada di sini yang tidak hadir? Kalian semua hadir kan? Hadir, Pak. Alhamdulillah kalian semua hadir. Sebelum kita melanjutkan sebagaimana biasanya, kita bernyanyi untuk menumbuhkan semangat kita. Kemudian nanti dilanjutkan dengan doa bersama. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpinnya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi serta berdoa bersama. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lungu-lungu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunga. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari satu, satu jari dua, satu jari tiga, satu jari empat, satu jari lima. Berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Anak-anakku semua, intinya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setiap aktivitas kita yang baik seharusnya kita memulai dengan membaca doa. Anak-anakku semua, sekarang kita memasuki pelajaran yang kelima. Apa pelajaran kita, nak? Bagus sekali. Kalau pelajaran kita sebelumnya apa, nak? Apa kaitan pelajaran kita yang sebelumnya dengan pelajaran sekarang?
dewasa, atau disebut juga dengan orang yang mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum Islam. Sementara di pelajaran kelima ini adalah kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, bahwa pelaku dari kisah hijrah ini adalah semuanya orang yang sudah dewasa. Siapa di sini yang tahu apa itu hijrah? Coba angkat tangannya. Hijrah? Ya, apa itu hijrah, nak? Ya, berpindah, ya kan? Apa itu hijrah, nak? Pindah, ya, pindah. Siapa di sini yang pernah pindah, nak? Ya, Fadilah, ya, pindah dari apa, nak? Sekolah mana ke sekolah ucara Jepang. Iya, betul sekali. Ada di sini kawan kalian yang pindah sekolah. Yang sebelumnya si Fadilah ini sekolahnya di SD Bondang. Sekarang dia pindah ke SD Utaraya. Nah, ini adalah gambaran bahwa hijrah ini adalah pindah. Bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengalami pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebenarnya apa tujuan mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun tujuannya, anak-anakku semua, ya selaku kalian semua adalah peserta didik, dapat menjelaskan, menceritakan, membuat, menyimpulkan, meneladani, membiasakan, dan meyakini kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nanti setelah selesai kalian yang dalam mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat nanti menjelaskannya. Nah, nanti jelaskan kisah hijrah ini. Kemudian kalian bisa menceritakan, bisa bercerita di depan kelas atau bisa bercerita dengan kawan kalian. Kemudian kalian juga dapat membuat, menyimpulkan, bahkan bisa meneladani dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah. Itulah dia tujuan pembelajaran kita pada materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, Bapak akan memberikan sama kalian tugas, ya. Tugasnya itu nanti Bapak bagi ke 5 kelompok. Namun akan tetapi sebelum dilanjutkan, Bapak akan memutar berupa video kisah hijrah Nabi Muhammad agar kalian lebih paham. Baru nanti setelah ini Bapak bagikan tugasnya. Perhatikanlah ke depan. Kisah Nabi Muhammad SAW, pengepungan rumah Rasulullah oleh kaum musyrikin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di gua Tur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumah telah mengabulkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah, pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kamu tunggu? Sudah yakin? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Apa yang dimaksud? Pasti Muhammad yang menabungkan api di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Lalu kita
sebenarnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Ia di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Oh, kenapa bisa kamu tidur di sini? Gimana? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Siapa? Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi calon musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuja tampak kesal dan marah melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy lainnya merasa kalah sebelum berperang. Demikianlah akhir kisah penutupan rumah Rasulullah oleh kaum musyrikin. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, kesetiaan seseorang atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang perlu diteladani. Anakku semua, video pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW sudah Bapak tayangkan di depan kalian semua. Maksudnya adalah supaya kalian paham berkenaan mengenai kisah hijrah ini. Dan seterusnya Bapak akan memberikan sama kalian tugas. Tugasnya ini adalah gunanya untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai pelajaran ini. Tugas yang pertama adalah apa sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah apa peran Ali bin Abi Thalib dalam mensukseskan pindahnya atau hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah bagaimana keadaan Rasulullah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar ketika berada di Gua Tur. Kemudian yang keempat adalah bagaimana penyambutan orang-orang Madinah terhadap kehadiran Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Bagaimana? Ya, bagaimana penyambutan orang Madinah. Kemudian yang kelima adalah apa hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, yang kelima tugas ini akan Bapak bagikan sama kalian dan Bapak bentuk kalian dalam beberapa kelompok. Karena kalian semua di sini ada 20 orang, Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Berapa kelompok? 5 kelompok. Satu kelompok berarti berjumlah 4 orang. Ya. Kelompok pertama yaitu sebab hijrah Nabi Muhammad. Bapak bikin tugasnya berupa new mapping. Ya, Bapak kasih nanti apanya berupa contohnya ya, bagaimana pekerjaan di mapping. Kemudian tugas kedua, ketiga dan keempat itu tugasnya meringkas, yaitu meringkas berupa gambar yang sudah Bapak cantumkan nanti di sebuah lembaran buku. Ya. Kemudian tugas yang kelima yaitu berupa tugas mapping juga. Bagaimana atau apa hikmah pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekarang tidak Bapak berpanjang lagi, mari kita bentuk yaitu bentuk kelompok diskusi mulai dari sekarang. Silakan. Ya, anakku semua, kalian sudah Bapak bagi dalam 5 kelompok. Yang 5 kelompok ini sudah Bapak berikan tugasnya. Ini Bapak ulang kembali cara pengerjaan tugas. Ya, kita
kebetulan yang Bapak perhatikan ini adalah dari tugas kelompok 2 ya. Di kelompok 2 ini Bapak buat tugasnya ada gambar di atas, akan tetapi di bawah catatannya masih kosong. Nah, di bawah ini kalian buat catatan ringkas berkenaan mengenai gambar yang ada di buku ini ya, di kertas ini ya. Begitu juga dengan kelompok 3 dan 4. Untuk kelompok 1 dan kelompok 5 karena kalian tugasnya mengikuti, kalian buat dalam bentuk peta konsep ya, dalam bentuk peta konsep. Sekarang kalian sudah bisa memahaminya cara mengerjakannya? Coba yang semangat dulu, gimana sudah bisa memahami? Sekali sekarang silahkan bekerja sama ya, kerja sama diskusi, silahkan kerjakan. 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 Ya. Ya, kerjakan. Ya, kerjakan. Coba dibantu Bapak. Ya, kerjakan, kerja sama, ya. Apakah tugasnya sudah selesai, nak? Ada kira-kira kendala dalam pengerjaan tugas? Nah, berarti semuanya lancar kan?
Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depannya. Satu orang perwakilan setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Nanti setelah nanti ditampilkan dibacakan, baru nanti ada yang menanggapi ya dari kelompok yang lain. Silakan maju perwakilannya. Ya, kita beri semangat dulu, tepuk tangan. Ya, coba tunjukkan hasilnya ya. Mantap sekali ya. Coba dibacakan nak, biar dengar kawannya. Ya, ini aja. Bacakan. Yang melandasi sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 1. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Ya, betul. 2. Peristiwa Bait Aqabah serta perintah penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka akan membantu untuk berdakwah. Bagus ya. 3. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Sesuai dengan yang Bapak anjurkan tadi, yang sudah Bapak instruksikan dan Bapak perhatikan semuanya sudah benar. Kemudian kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Ya, apa pertanyaannya nak? Sebutkan satu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, sebutkan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Gimana jawabannya? Tepuk tangan. Kelompok 1 luar biasa. Ya, silakan. Kita lanjutkan ya penampilan dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Ke sini. Yang lainnya untuk mendengarkan. Ya, bacakan. Coba dulu ya. Inilah hasil diskusi kelompok 2. Coba baca judulnya. Kisah singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Ali bin Abi Thalib pada pagi tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di penggalingan kecil sambil memakai selimut berwarna hijau buatan hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat penggalingan Nabi Muhammad SAW merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidurnya. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad SAW keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yasin surah ke-36 ayat 9. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min batni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka sehingga kami menutupi atau pandangan mereka pun tidak dapat melihat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan nak. Hasil diskusi dari kelompok 2 ini sangat luar biasa sekali, sesuai dengan yang Bapak perintahkan. Sekarang kepada kelompok yang lain agar memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Ya, dari kelompok 3. Ya, kelompok berapa? 4 ya, dari kelompok 4. Silakan bertanya. Siapa nama sahabat Nabi yang mematikannya di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Oke, gimana jawabannya nak? Benar? Silakan kembali ke tempat kelompok 2.
kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan Maduna. Ya, Pakli, ya, sama Pakli. Coba bacakan dulu judulnya, baru keterangannya. Bacakan. Kisah singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Ya. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilakan beliau masuk untuk beristirahat 3 malam lamanya. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam menginap di dalam. Datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Makkah. Lalu kembali saja sebelum melakukan aktivitasnya Makkah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Khuwairah bekas budak Abu Bakar diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari, dia memerah susu kambing gembalanya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Bersama Abu Bakar, pemuda-pemuda Quraisy datang mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah di dekat gua subuh. Mereka berjumpa seseorang gembala dan dia berkata mungkin saja mereka dalam gua itu. Tapi saya tidak melihat ada orang yang masuk ke sana. Ya, bagus sekali ya. Coba tepuk tangan yang meriah dulu. Ya, tugasnya mantap betul ya. Bagus ya. Tugasnya sesuai dengan yang Bapak instruksikan dan tulisannya juga bisa dibaca dengan bagus ya. Sekarang Bapak minta pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain terhadap kelompok 3. Silakan. Ya, anak Bapak. Ya, silakan. Berapa lama Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur? Ya, berapa lama? 3 malam lamanya, malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, bagus sekali. Terima. Lancar pertanyaannya pun bagus dan jawabannya pun mantap betul. Silakan kembali ke depan. Kita lanjutkan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Ya. Coba bacakan dulu judulnya. Kita singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Ya, berdasarkan gambar ini ya, mereka akan menjelaskan kisah singkatnya. Ya, bacakan. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah masyarakat. Di antaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang sangat terkenal yaitu Tola'al badaru alaina min jami'atil wada'i wajib syukur alaina mada'al lil-tadaqi. Mantap. Lanjut. Demikianlah semua menginginkan agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya. Mereka menarik kendali unta agar Nabi Muhammad SAW sudi. Tetapi beliau berkata, biarkan saja unta nanti berjalan. Dia diperintahkan. Unta kemudian berhenti duduk di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Lalu ia bangkit dan berjalan lagi beberapa langkah sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian kembali ia ke lokasi semula. Lokasi tersebut bermukim keluarga Nabi Muhammad SAW. Dari bunyi An-Nazar, Nabi Muhammad SAW turun. Turun. Abu Ayyub Al-Ansari dengan mengambil barang-barang beliau. Walau setiap keluarga di perkampungan mendesak agar beliau tinggal di rumahnya, tetapi beliau menolak dengan bersabda, seseorang hendaknya tinggal di mana barangnya berada. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu nak. Inilah dia tugas dari kelompok 4 ya. Gimana tugasnya bagus? Bagus, Pak. Tugasnya bagus? Ya.
sangat suka ya. Tulisannya sangat bagus sekali, bisa dibaca dengan baik. Sekarang Bapak minta pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan nak. Ya, anak Bapak si Zakira. Zakira. Di mana unta Nabi Muhammad SAW berhenti? Ya di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, bagus sekali di Masjid Nabawi. Masih tepuk tangan dulu. Kembali. Terakhir kita dengarkan presentasi dari kelompok 5. Satu-satu orang maju ke depannya. Kita mulai dari si Anis. Maju Anis. Ya. Bacakan Anis. Ini adalah tugas mapping berupa hikmah sejarah Nabi Muhammad SAW. Bacakan. Bacakan. 1. Peristiwa. Pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perjalanan yang mana sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di gua Nabi SAW dan Abu Bakar memerintahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan Ayub. 2. Pelajaran. Setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi suatu peristiwa. 3. Hikmah. Boleh dan tawakal. Jadi hikmah dari peristiwa itu adalah kita harus kudet dan tawakal. Dilanjutkan Ahmadiyah. Coba, maju Ahmadiyah. Presentasikan. 1. Peristiwa. Jika Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar padahal sebelumnya dari bapaknya hadiah hadiah. 2. Pelajaran. Ini memberi pelajaran bahwa dalam berhubung seseorang harus dapat memberi sebagai dirinya hingga cita-cita perjuangan disedap dan sampai tidak menerima hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. 3. Hikmah. Ikhlas dan rela berkorban. Ya, apa hikmahnya? Ikhlas dan rela berkorban. Terakhir, Fadilah, maju ke depan. Ya, ya, Laila. Bacakan. Peristiwa. Terlibat semua kelompok dalam hijrah ini. Kelompok lelaki dewasa, Abu Bakar dan Amir bin Muhayyiram, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja yakni Ali bin Abi Thalib, perempuan yakni Asma, putri Abu Bakar, dan yang terakhir non muslim yaitu Abdullah bin Uraiqi. Ya, lanjut. 2. Pelajaran. Perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. 3. Hikmah kerjasama. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu nak. Ya. Sekarang kita minta pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya Pak. Ya, bagus. Nama apa? Rehan. Silakan bertanya nak. Sebutkan 2 hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, sebutkan 2 hikmah. Coba ulangi. Sebutkan 2 hikmah. Pelajaran hari ini sudah kalian laksanakan dengan baik sekali. Tugas-tugas yang sudah ditentukan luar biasa, mantap sekali.
Sekarang kita memasuki kesimpulannya. Bapak minta setiap berkelompok ada nanti yang memberikan kesimpulan. Kepada kelompok 1 Bapak mulai. Silakan berdiri. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Berdiri nak. Ya berdiri. Anak Bapak Andi. Menandai awal kebangkitan Islam, menjadi basis bersama umat Islam untuk mengembangkan ajaran agama mereka. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kesimpulannya ini adalah tanda dimulainya kebangkitan agama Islam. Kita lanjutkan kesimpulan dari kelompok 2. Berdiri nak. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi pertanda dimulainya penanggalan Islam. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi nak. Ya. Dari kelompok 2 ini memberikan kesimpulan bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini adalah dimulainya penanggalan kalender Islam. Kita lanjutkan kelompok 3 untuk memberikan kesimpulannya. Ya, pilih. Mengungkapkan rasa rela berkorban ini karena mereka semua dalam peristiwa hijrah ini adalah mereka semua berkorban. Bagus sekali ya. Kita lagi nak. Kemudian kita lanjutkan kelompok 4. Berdiri nak. Aulia, si Aulia. Iya, bagus sekali. Kita kasih tanya Marina. Bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Muhammad mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, bagus sekali, mantap. Aulia. Kemudian kelompok 5 yang terakhir, apa kesimpulan kita hari ini nak? Ya. Kehadiran Nabi Muhammad menjadi banyak orang Madinah masuk Islam. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan nak. Itulah beberapa kesimpulan kita hari ini. Bapak kira sudah 5 kesimpulan itu sudah banyak ya kan? Sudah banyak. Bagus sekali. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, ini. Bapak mau tanya dulu, bagaimana perasaanmu hari ini pada pelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad ini? Coba dulu ekspresikan gimana perasaanmu. Ada yang bahagia, ada yang sedih, marah, ngantuk, ada yang sibuk jalan-jalan atau sibuk ngobrol sama kawannya. Itu gimana? Ada yang bingung, mungkin dia belum paham, atau kaget, ada juga yang lelah, atau ada yang kewalahan. Coba tunjuk satu saja bagaimana perasaan hari ini. Bapak minta kesediaan dari siapa dulu? Si Sakira. Coba maju ke depan. Ini, coba tunjukkan mana ekspresinya. Nah, perasaan hari ini. Nah, kalau sudah ditunjuk, coba buktikan namanya perasaannya. Bahagia. Coba dulu. Nah, tunjukkan muka bahagia di mana? Ya, senang benar. Senang ya. Coba kita mana? Ya, Bapak minta Aulia. Ya, berarti mana? Tunjukkan. Mana perasaannya? Bahagia. Coba tunjukkan dulu. Ekspresi bahagia di mana? Senang, bahagia. Kemudian siapa? Yang laki-laki dulu ya. Yang laki-laki. Coba Silham. Maju ke depan. Nah, coba tunjukkan apa yang perasaannya. Biar ada perwakilannya yang dari laki-laki. Bahagia. Nah, coba tunjukkan dulu. Muka bahagianya gimana? Muka gimana? Yeay. Dah, kita ke depan. Siapa lagi? Si apa? Zakira. Tadi telepon ya. Zakira. Baru siap-siap siapa? Siap-siap Skirtia. Nah, bahagia. Coba tunjukkan ekspresi sebagainya.
Ya, Tia. Gimana? Baru nanti yang laki-laki siapa? Nah, siapa? Sirehan. Nah, Sirehan ini. Nah, coba tunjukkan nah. Bahaya, coba tunjukkan bahayanya nah. Lihat tangan nah. Laki-laki. Ya, Rehan. Ya, coba tunjukkan dulu Rehan. Gimana perasaannya? Nah, bahagia. Coba tunjukkan buka bahagianya. Yeay. Sekarang kalian semuanya bahagia nak? Coba tunjukkan buka bahagianya. Yeay. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita ini dengan baca hamdalah. Pelajaran kita selanjutnya adalah berkenaan mengenai surah At-Tin dan mengenai hadis Rasulullah mengenai silaturahmi. Bapak kita dibaca di rumah.